Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya membaca dua buah tulisan. Satu di katalogika.com, yang satu di populis.com. Yang isinya adalah Surya Paloh siap mencabut pencapresan Anies Baswedan kalau diperintah oleh Pak Jokowi. Intinya begitu. Ini politis sekali nih kalau kita cermati. Statementnya Surya Paloh yang mengatakan siap membuang Anies Baswedan dari pencapresan di Partai Nasdem kalau diperintahkan oleh Pak Jokowi akan dilakukan. Karena itu dikatakan sebagai sebuah komitmen koalisi, dikatakan sebagai komitmen kesetiaan atau loyalitas di dalam berkoalisi dengan pemerintahan Jokowi saat ini. Ini aneh ini, bahkan bisa dikatakan licik. Lalu sekarang kita tanya ke Pak Surya Paloh, seandainya ini benar ya, seandainya statement ini benar yang ditulis di Katalogika dan Populis, yang katanya berangkat dari sebuah video yang beredar di Twitter atau TikTok, nggak tahu. Kalau dari awal Nasdem mengangkat atau mencapreskan Anies itu atas perintahnya Pak Jokowi, kalau dari awal memang begitu, maka statement yang tadi disampaikan oleh Surya Paloh masuk akal. Tapi apakah pencapresan Anies Baswedan oleh Nasdem atas perintah Pak Jokowi? Kan bukan, tidak. Tidak mungkin lah. Saya kira tidak mungkin Pak Jokowi memerintahkan Nasdem, memerintahkan Surya Paloh untuk mencapreskan Anies Baswedan. Hampir tidak mungkin. Karena yang kita dengar hari ini, yang populer hari ini, bahwa Anies ini kan antitesa dari Pak Jokowi. Bagaimana mungkin kemudian Pak Jokowi memerintahkan Nasdem untuk mencapreskan Anies? Kan tidak masuk akal, tidak logis kan. Kalau dari awal diperintah oleh Pak Jokowi untuk nyapresin Anies, kalau kemudian minta agar Pak Jokowi mencabut, memerintahkan Nasdem membuang Anies, itu masuk akal loh. Menyalon-nyalonkan sendiri, mengangkat sendiri, mendeklarasikan sendiri, nah tiba-tiba kemudian Pak Jokowi yang suruh membuang, yang suruh perintah agar Anies tidak jadi dicapresin oleh Nasdem. Ini kan lucu. Ini kan namanya kan mau mencuci baju pakai tangan orang lain. Ada yang bikin kotor, ya kan begitu. Sehingga kemudian muncullah istilah nasdrun, kan begitu. Nasdem dibully, sejumlah pengurus elit Nasdem baik di pusat maupun di bawah pada mundur gara-gara ini. Sudah babak belur lah ibaratnya secara politis gitu. Tiba-tiba kemudian melemparkan ke Pak Jokowi, ini kan nggak masuk akal. Seolah-olah bahwa Pak Jokowi terlibat dalam hiruk pikuk pencapresan Anies, kan lucu. Jangan begitu dong Pak Surya Paloh. Nah ya, ini kan mau bersembunyi di balik tangannya Pak Jokowi. Plus sekaligus mau menanggung keuntungan. Ingin merayu, mungkin mencoba menjajaki Pak Jokowi agar ikut mendukung Nasdem. Kan begitu kalau menurut saya. Jadi harapannya setelah Anies dibuang atas perintah Pak Jokowi, kemudian Nasdem akan mengibarkan bendera baru bersama Pak Jokowi lagi, kan begitu. Untuk menyembuhkan luka yang tertoreh kemarin pasca pencapresan Anies Baswedan. Tapi saya kira Pak Jokowi tidak semudah itu. Pak Jokowi justru kan berkali-kali mengingatkan tentang pencapresan ini, jangan gerusa-gerusu, jangan sembarangan mencalonkan orang menjadi capres, karena akan berpengaruh besar bagi bangsa dan negara Indonesia. 270 juta jiwa akan terpengaruh, menjadi tumpuan, menentukan nasib masa depan bangsa ini. Kalau Anda yang membuat kotor, membuat keruh Pak Surya Paloh, ya Anda sendiri dong yang ngobatin. Jangan kemudian sudah kotor, sudah keruh, minta Pak Jokowi yang turun tangan. Ini kan sama dengan ingin melumuri Pak Jokowi, sama dengan ingin
ngumpankan Pak Jokowi untuk menjadi tameng Partai Nasdem. Jangan begitu dong. Kecuali dari awal Pak Surya Paloh minta saran, masukan ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, saya mau deklarasi capres ini siapa kira-kira. Kemudian Pak Jokowi bilang Anies saja itu. Saya suruh Anies. Nah, kalau begitu kenyataannya wajar, masuk akal kalau hari ini Surya Paloh juga mengatakan kalau disuruh juga oleh Pak Jokowi untuk membuang Anies, saya lakukan. Itu baru. Loh Anda nyalon-nyalonin sendiri, apalah minta Pak Jokowi yang suruh. Nggak tanggung jawab namanya ada, malah minta Pak Jokowi untuk bertanggung jawab. Seolah-olah kan begitu. Berani berbuat ya harus berani bertanggung jawab. Mumpung belum terlambat Pak Surya Paloh, ya mau belum terlambat, masih jauh. Masih ada kurun waktu sekitar 1 tahunan lagi. Ya silakan. Anda kan politisi lah, politisi ulung gitu ya. Silakan kau timbang plus minus untung ruginya. Untung rugi plus minus bagi Nasdem, untung rugi plus minus bagi bangsa dan negara terkait pencapresan Anies ini. Kalau sekiranya ditimbang ini menguntungkan bagi Nasdem, menguntungkan bagi bangsa dan negara, silakan lanjutkan. Tapi sekiranya lebih banyak madorotnya, lebih banyak kerugiannya dengan mencapreskan Anies, ya ambil sikap dong. Ambil sikap tegas. Berdasarkan dan pertimbangan A, B, C, D, coret nama Anies misalkan begitu. Itu baru politisi yang bertanggung jawab. Jangan kemudian melemparkan ke Pak Jokowi. Ini kan enak saja. Oke, terakhir yang ingin saya sampaikan, koalisi Partai Nasdem terkait pencapresan Anies ini yang rencananya akan dibangun bersama Demokrat dan PKS nampaknya juga semakin hari semakin kusut kalau saya lihat. Semakin hari semakin prospeknya semakin kecil, semakin sulit karena Demokrat sepertinya harga mati mau koalisi tapi AHY menjadi wakilnya. Nah sementara Nasdem berkehendak lain. Bahkan terbaru wakil ketua Partai Nasdem kalau nggak salah yang namanya Muhammad Ali apa siapa ya, mengatakan kalau AHY kalau Demokrat ngotot mensyaratkan AHY untuk menjadi cawapresnya Anies, maka koalisi terancam bubar. Jadi intinya bahwa koalisi yang akan dibangun oleh Nasdem bersama dengan Demokrat, begitu juga dengan PKS nampaknya juga semakin suram, semakin ke sini. Saya kira kehendak Nasdem untuk mencalonkan Bu Khofifah menjadi wakil cawapresnya Anies juga saya kira berat. Bu Khofifah adalah ketua umum Muslim Nahdlatul Ulama. Saya kira tidak mungkin akan menjatuhkan pilihan keputusan tanpa meminta pertimbangan ulama-ulama NU. Oke, itu saya kira video hari ini, hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati.